What's up guys, gimana kabar kalian? Mimin doain semoga sehat selalu ya. Buat para rebahaners sejati, masih banyak yang nonton tapi belum subrek channel ini. Jadi Mimin Cerita Horor Movie ID mau ingetin, jangan lupa untuk like, subrek channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar kita tetap terhubung dengan alur cerita film horor di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung OTW ke dalam alur ceritanya. Check it out guys. Awal cerita, hari itu Pastor Brennan mendatangi sebuah gereja. Pastor Brennan ingin memberitahukan informasi penting kepada petinggi gereja, yaitu Pastor Harris. Lalu dia menunjukkan sebuah foto, di mana dalam foto itu terlihat seorang pastor dan dua suster sedang menggendong bayi. Diketahui kalau Pastor Brennan ditugaskan untuk menyelidiki gereja sesat tersebut. Dari foto itu dia yakin kalau bayi Dajjal yang selama ini dinantikan, kini sudah terlahir ke bumi. Tapi Pastor Harris mengatakan, jangan cepat-cepat menyimpulkan sebelum bukti-bukti itu benar-benar nyata dan terang. Melebihi terangnya cahaya, tapi Brennan tidak mengetahui kalau ternyata di balik semua itu Pastor Harris sendiri adalah bagian dari anggota gereja sesat tersebut. Harris mengatakan kalau memang itu adalah anak bayi yang dinantikan, mungkin bayi tersebut kini sudah beranjak remaja sekarang dan tinggal hanya menunggu cukup umur saja. Harris tidak menjelaskan soal ungkapan cukup umur itu. Namun tiba-tiba Pastor Harris sudah tidak ada lagi di sana. Brennan lalu mengejar Pastor Harris keluar. Brennan berkata menyembunyikan rahasia itu tidak akan bisa mengampuni dosa Pastor Harris. Kemudian Pastor Harris menjawab kalau dia tidak butuh ampunan dari Tuhan. Yang dia inginkan semua ini segera cepat berakhir dan tak akan lama lagi Brennan akan tahu yang sebenarnya. Di waktu bersamaan di atas gereja sedang ada pemasangan kaca jendela. Tiba-tiba insiden kecelakaan terjadi, di mana kaca jendela itu terjatuh dan menimpa Pastor Harris yang berada tepat di bawahnya. Naas dalam insiden tersebut, Pastor Harris tewas karena kepalanya terkena sabetan pecahan kaca. Cerita ini dimulai pada tahun 1971 di kota Roma, Italia. Di sini kita diperkenalkan kepada seorang wanita muda Amerika bernama Margareta. Margareta adalah seorang wanita yang besar di panti asuhan. Margareta juga biasa dipanggil dengan sebutan Maggie. Setelah beranjak dewasa, ada panggilan dalam jiwanya untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Lalu akhirnya Margareta memutuskan untuk menjadi seorang pengajar di sebuah biara, tepatnya di pinggiran kota Roma. Di bandara dia bertemu dengan Pastor Gabriel. Pastor Gabriel sengaja datang untuk menjemput Margareta. Di sana juga Margareta disambut oleh Kardinal Lauren. Kardinal adalah sebutan pejabat senior dalam gereja Katolik. Diceritakan, Lauren dulunya adalah seorang pastor. Dia sering datang dan mengajar di panti asuhan, di mana Margareta dibesarkan. Di panti itu Margareta dan Lauren sudah begitu sangat dekat. Di sepanjang perjalanan kita diperlihatkan orang-orang yang sedang berdemo. Demo menentang kepada kebijakan otoritas pemerintahan, dan mungkin saja demo tersebut akan menjadi demo yang lebih besar lagi. Ini juga yang menjadi sorotan pihak gereja, di mana banyak generasi mudanya yang sudah berpaling dari bimbingan agama. Lauren mengatakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka agar bisa mengembalikan orang-orang untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan Maggie juga harus ikut andil dalam tantangan tersebut. Sesampainya di biara, Lauren memperkenalkan Margareta kepada biarawati yaitu Suster Silva. Dan Suster Silva ini yang nantinya akan memberitahukan tugas apa saja yang harus Margareta lakukan selama dia tinggal di sini. Sambutan hangat pun diberikan kepada Margareta. Selain menjadi tempat ibadah di biara, itu juga menjadi tempat belajar. Kemudian Suster Silva menugaskan Margareta menjadi seorang pengajar anak-anak. Setelah menjelaskan dan menunjukkan semuanya kepada Margareta, ada insiden kecil yang mengharuskan Suster Silva pamit kepada Margareta. Secara kebetulan Margareta berada di depan salah satu kamar. Di dalam kamar itu dia mendengar ada suara anak kecil. Ada rasa penasaran yang membuat dia ingin melihat siapa yang ada di dalam kamar itu. Margareta melihat ada seorang anak gadis yang bernama Carlita. Dia lalu mencoba mengajak Carlita untuk berkenalan. Namun tingkah laku Carlita yang aneh membuat Margaret sedikit gugup. Suster Silva kembali. Dia pun menceritakan kalau Carlita adalah anak yang mempunyai sedikit kelainan mental. Emosinya yang terkadang tidak bisa terkontrol. Itulah kenapa Carlita dibiarkan berada di dalam kamar sendirian agar dia tidak mengganggu anak-anak yang lain.
Margareta tidak tinggal di biara, ada jam-jam tertentu untuk dia bisa mengajar di biara. Dia akan tinggal di sebuah apartemen yang sudah disediakan oleh pihak biara. Tujuan utama Margareta sebenarnya ingin menjadi seorang biarawati. Namun untuk menjadi biarawati ada beberapa tahapan yang harus Margareta lakukan. Sebagai umat yang taat kepada agamanya, Margareta selalu berdoa sebelum dia tidur. Doa yang panjang dan khusyuk dia panjatkan kepada Tuhan. Terutama dia sangat berharap bahwa orang-orang yang sudah meninggalkan agama dibukakan hatinya agar mereka kembali kepada jalan Tuhan. Namun saat berdoa, keanehan terjadi. Dia mendengar ada suara seperti benda terjatuh di kamar. Dia melihat dari pintu seperti ada bayangan kaki seseorang, dan Margareta merasa suasana di dalam kamar terasa sangat berbeda. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan penampakan sesosok biarawati. Di saat bersamaan datang seorang wanita. Dia adalah Luz. Dia akan menjadi teman sekamar Margareta. Dia pun sama seperti Margareta sebagai seorang pengajar biara. Perkenalan yang singkat, namun mereka bisa cepat akrab. Di hari-hari berikutnya, Margareta seperti biasanya menjalankan tugasnya dengan baik, dan pada malam hari Margareta memeriksa semua anak-anak yang ada. Namun di sana dia tidak melihat Carlita. Dia mencoba mencari Carlita keluar. Di salah satu kamar itu, dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Pintunya sedikit terbuka dan dari luar Margareta bisa melihatnya ke dalam. Cukup membuat dia terkejut. Karena ternyata Carlita dipisahkan dari ruangan berbeda. Pada malam itu, Luz membujuk dan mengajak Margareta untuk sedikit bersenang-senang setelah mereka bekerja. Luz mengatakan akan ada kejutan untuknya. Luz ternyata mendandani Margareta dengan cukup terbuka, membuat Maggie tidak merasa nyaman. Maggie yang diajarkan selalu berpakaian tertutup, tapi sekarang dia berpakaian layaknya seperti seorang wanita pramuria. Intinya Luz ini membawa pengaruh negatif kepada Margareta. Awalnya Maggie sendiri tidak akan jadi ikut, namun karena Luz terus memaksa, akhirnya Maggie pun terpaksa ikut masuk ke dunia malam. Namanya juga sudah masuk ke tempat hiburan malam, tak lama datang dua laki-laki menghampiri mengajak mereka berkenalan. Sudah tidak ada ruang bagi mereka untuk jaga image, hingga pada akhirnya Maggie pun terlarut dalam suasana pada malam itu. Disinilah untuk pertama kalinya Margaret disentuh oleh seorang pria, bahkan lebih dari itu, Margaret terlihat menjadi liar. Di keesokan pagi dia terbangun dan sudah berada kembali di kamarnya. Margaret sempat bertanya kepada Luz, apa semalam dia mabuk parah? Dengan santainya Luz menjawab, semua baik-baik saja dan ini akan menjadi rahasia kecil mereka berdua. Tapi di sini kita sendiri belum tahu guys apa yang sebenarnya terjadi kepada Maggie pada malam itu. Sadar diri setelah melakukan dosa, dia lalu berdoa dan memohon ampunan. Ketika dia sedang berada di luar, tiba-tiba dia dihampiri oleh seseorang pria tak dikenal, yang tak lain dia adalah Pastor Brennan. Keduanya belum saling mengenal. Ini pertama kalinya mereka bertemu, tapi di sini Brennan sudah tahu kalau Margaret menjadi pengajar di biara itu. Brennan hanya meminta waktu beberapa menit karena ada hal penting yang harus Margaret ketahui. Brennan membicarakan tentang gadis yang bernama Siciana atau Carlita Siciana. Brennan meminta Margaret untuk waspada kepada Carlita karena tidak akan lama lagi sesuatu yang buruk akan terjadi di sekeliling Carlita. Pastor Brennan juga meminta agar Margaret segera menemuinya di apartemen nanti, sembari dia memberitahukan alamat apartemennya. Margareta tidak lantas percaya begitu saja atas apa yang dikatakan oleh Pastor Brennan, namun dia juga tidak menafikan kalau Carlita memang terlihat gadis yang aneh. Secara perlahan Margaret melakukan pendekatan kepada Carlita, mengajak dia untuk sering mengobrol, mencoba menjadi teman yang nyaman untuk Carlita. Sedikit demi sedikit Carlita pun mulai terbuka. Ternyata ada kesamaan yang dialami oleh Carlita dengan Margareta. Ketika Margareta seumuran Carlita, dia juga mengalami penglihatan aneh seolah-olah penglihatan itu nyata terjadi. Bahkan Margareta sering melihat adanya sesosok penampakan yang sangat menyeramkan.
Awalnya itu sangat membuat Margareta terganggu, tapi akhirnya itu menjadi hal biasa bagi Margareta. Tak lama setelah itu, ketika Margaret berada bersama anak-anak bermain di taman, mereka dikejutkan melihat seorang suster yang berdiri di lantai atas gedung. Dia hanya tertawa sambil melihat ke area sekitar, sesekali melambaikan tangan dan tak pernah mereka duga, tiba-tiba suster itu menyalakan korek api hingga membakar tubuhnya. Margaret pun seakan teringat dengan ucapan Pastor Brennan. Di malam itu juga dia langsung menemuinya dan tidak membuang waktu, Brennan langsung memperlihatkan sebuah foto. Diketahui laki-laki yang ada di foto bernama Spileto. Dia adalah seorang pastor radikal. Dari balik foto itu ada nama Siciana, dan asumsinya berarti itu adalah foto Carlita Siciana saat dia masih bayi. Brennan memberitahukan bahwa ada dua gereja. Yang pertama adalah gereja ajaran Kristus. Ajaran Kristus adalah ajaran yang dianut oleh Pastor Brennan dan juga Margaret. Sedangkan di biara di mana sekarang Margaret mengajar anak-anak di sana, itu adalah penganut ajaran gereja sekulerisme yang menyimpang. Mereka melakukan kejahatan mengatasnamakan Tuhan. Diketahui kalau ajaran tersebut sudah ada sejak dari ribuan tahun yang lalu. Para petinggi dan beberapa pastornya yakin kalau mereka bisa melahirkan antikristus dengan bantuan dari kekuatan gelap. Niatan jahat itu lebih mengerikan dari apa yang mereka pikirkan. Mereka akan menjadikan Tuhan yang nyata yang bisa disentuh dan bisa mereka lihat tentunya. Di sini, antikristus itu sendiri yang nantinya akan menjadi Tuhan. Lalu apa hubungan semua ini dengan Carlita? Berhubung Pastor Brennan tidak bisa masuk ke dalam biara, Pastor Brennan meminta kepada Margaret untuk mengambil dokumen anak-anak yang sudah terlahir di biara. Pastor Brennan menduga kalau antikristus akan terlahir di rahimnya Carlita. Dan jika dugaan ini benar, antikristus akan terlahir pada hari ke-6, bulan ke-6 dan jam 6 pagi. 666 adalah simbol iblis yang nantinya akan menjadi tanda lahirnya antikristus, dan untuk menunggu bulan ke-6 tinggal hanya beberapa hari lagi. Pentingnya Pastor Brennan mendapatkan arsip akte kelahiran tersebut agar dia bisa tahu bagaimana antikristus dilahirkan. Antikristus terlahir dari hasil perkawinan antara seorang wanita dengan seekor serigala. Pastor Brennan meminta Margareta untuk bisa bekerja sama, dan sebisa mungkin mereka harus menguak semuanya ini sebelum terlambat. Tapi Margareta belum sepenuhnya percaya atas apa yang Brennan katakan. Dia masih yakin kalau Carlita hanyalah anak gadis biasa dan dia bukan ibu dari Dajjal itu. Margareta lalu mencoba menanyakan tentang Carlita kepada Pastor Gabriel. Gabriel tidak bisa menceritakan soal Carlita di tempat terbuka. Apalagi pada saat itu tindak tanduk mereka selalu diperhatikan oleh Suster Silva. Suatu ketika keanehan terjadi kembali kepada Carlita pada saat mereka sedang berada di sebuah museum. Maggie melihat Carlita sedang terduduk di pojokan yang terhalang oleh patung. Awalnya dia mengira Carlita hanya duduk seorang diri, tapi perlahan terlihat ada seorang biarawati duduk di samping Carlita. Biarawati itu menoleh dan tersenyum ke arah Maggie. Pada suatu malam ketika Maggie pulang dari biara menuju ke apartemen, di perjalanan dia tak sengaja melihat Paulo, pria yang tempo hari bertemu di tempat hiburan malam. Maggie hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, karena jujur saja Maggie benar-benar tak sadar akan dirinya. Tapi entah kenapa Paulo begitu sangat ketakutan ketika dia bertemu dengannya. Bahkan Paulo malah berusaha menghindari Maggie. Tentu saja itu membuat Maggie menjadi semakin penasaran. Paulo sempat meminta Maggie untuk jangan mengikutinya. Lalu terlihat Paulo mengangkat salah satu tangannya ke kepalanya sendiri, seperti ingin memberikan isyarat kepada Maggie. Tapi tiba-tiba saja sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak Paulo. Tubuh Paulo terjepit oleh mobil. Dia sempat meminta tolong kepada Maggie untuk menariknya dari sana. Maggie yang panik tidak bisa berpikir jernih, dia langsung menarik Paulo.
Tubuh itu bisa tertarik, namun yang ditarik Maggie hanyalah potongan dari tubuhnya Paulo. Apa yang terjadi kepada Paulo itu meyakinkan Maggie atas apa yang dikatakan oleh Pastor Brennan. Hari itu adalah hari bahagia untuk Luz, yang ternyata dia diangkat menjadi seorang biarawati. Di saat semua orang sedang berada dalam perayaan Luz, secara diam-diam Maggie memasuki ruangan Suster Silva. Di bawah meja, Maggie menemukan sebuah kunci dan akhirnya dia menemukan sebuah jalan rahasia untuk menuju ke ruangan lain. Di dalam gudang, Maggie menemukan berkas-berkas yang tersimpan di lemari, dan isi di dalam berkas adalah akte kelahiran anak yang terlahir di sana. Yang membuat Maggie terkejut adalah hampir semua anak-anak itu mengalami cacat sejak dari lahir. Semuanya ada 14 akte kelahiran dengan nama yang sama, yaitu Carlita Siciana, dan anak-anak itu juga terlahir di bulan, tanggal, dan jam yang sama, bulan 6, hari ke-6, dan jam 6 pagi. Maggie lalu membawa semua berkas itu untuk dia serahkan kepada Pastor Brennan. Dia juga mencari Carlita untuk ikut bersamanya. Sayangnya Maggie terlalu terburu-buru hingga membuat para suster menjadi curiga. Maggie menyembunyikan berkas itu di bawah kasur. Maggie sempat menghampiri Pastor Gabriel dan memberikan isyarat kepada Gabriel di mana berkas itu dia simpan. Para suster mengurung Maggie di sebuah kamar. Beberapa lama kemudian, bayang-bayang itu muncul kembali hingga sampai Maggie diperlihatkan kepada sesosok iblis. Lalu terlihat di pojokan kamar yang gelap seperti ada sesosok makhluk, sesosok wanita dengan wajah mengerikan menghampiri Maggie. Di saat bersamaan datang Pastor Gabriel yang akan menolongnya, namun lagi-lagi itu hanyalah halusinasi Maggie saja. Pastor berhasil menemukan arsip yang disembunyikan di bawah kasur oleh Maggie. Mereka lalu segera mendatangi kediaman Pastor Brennan, dan Brennan sangat senang akhirnya Maggie percaya dan dia berhasil membawa semua arsipnya. Lalu sekarang mereka harus mencari cara untuk menghentikan agar bayi antikristus itu tidak terlahir ke bumi. Brennan tak menyangka kalau mereka sudah banyak memakan korban. Sudah sejak dari lama mereka mencoba melahirkan banyak bayi, namun semuanya perempuan. Diketahui untuk menjadi antikristus, mereka butuh bayi laki-laki. Dari keempat anak yang sudah dilahirkan, mereka semuanya tewas. Hanya Carlita lah yang dibiarkan hidup sampai dengan sekarang. Dan nantinya setelah Carlita sudah cukup umur, dia pun akan dikawinkan dengan seekor serigala, yang tak lain adalah ayahnya Carlita sendiri. Dan ke-14 anak itu semuanya adalah keturunan dari serigala. Ketika Maggie melihat kembali foto dari Brennan, ada sesuatu yang terlihat janggal dari foto itu. Justru bayi yang digendong Suster Silva mempunyai tanda angka 666 di kepalanya. Sedangkan yang Maggie tahu, Carlita mempunyai tanda tersebut ada di dalam mulutnya. Jadi bayi yang digendong oleh Suster Silva bukanlah Carlita yang sekarang masih hidup. Di sini ada sesuatu yang terlewatkan. Mereka kembali harus mencari akte bayi yang mempunyai tanda lahir di kepala. Setelah melakukan pencarian, Maggie akhirnya menemukan akte kelahiran dengan tanpa foto. Dari keterangan di akta tersebut, bayinya terlahir sempurna dan sehat. Maggie lalu mencocokkan foto itu dengan menempelkannya ke dokumen akte kelahiran. Dan ukuran foto itu sama persis dengan ukuran yang ada di akte lahir. Bisa disimpulkan kalau ada dua bayi yang masih hidup sampai dengan sekarang. Pastor Brennan sendiri baru tahu kalau ada dua bayi yang selamat. Maggie mencoba untuk melihat tanda lahir itu kembali di foto, lalu dia teringat kepada Paulo yang memberi isyarat kepada Maggie untuk mencari tandanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Paulo bisa tahu soal tanda tersebut? Dan yang membuat Maggie terkejut adalah ketika dia tahu kalau tanda itu justru ada di kepala Maggie sendiri.
Sekilas kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Ternyata Maggie bukan tidur dengan Paulo, melainkan dia ditiduri oleh iblis yang menyerupai sesosok serigala. Pada saat kejadian itu, Paulo ada di sana menyaksikan apa yang terjadi kepada Maggie. Pastor Brennan sendiri tak menyangka mengetahui fakta ini. Diketahui kalau semua ini memang sudah direncanakan sejak awal. Dari kecil, Maggie diungsikan ke Amerika agar tidak diketahui jejaknya. Setelah Maggie beranjak dewasa, dia dipanggil kembali ke Roma untuk mengawinkan Maggie dengan si iblis. Sayang, semuanya sudah terlambat, dan sekarang pada tengah malam nanti adalah hari ke-6, bulan ke-6, dan pada jam 6 pagi bayinya akan terlahir. Pastor Brennan mempunyai rencana lain. Kebetulan dia mempunyai teman seorang dokter. Brennan akan membawa pergi Maggie dan akan melakukan persalinan di sana. Namun saat dalam perjalanan tiba-tiba ada sebuah mobil yang sengaja menabrak mobil mereka. Naasnya dari insiden tersebut hanya Maggie yang masih bertahan. Malam itu sudah tepat pada jam 12 malam. Tak lama kemudian Maggie mulai bertingkah aneh dan perlahan perutnya mulai membesar. Pihak dari gereja akhirnya menemukan keberadaan Maggie. Di sana proses persalinan pun dilakukan, disaksikan oleh seluruh birawati dan anggota dari gereja itu sendiri. Proses persalinan berjalan lancar, ternyata melahirkan 2 anak kembar, guys. Inilah hari penentuan, dan bayi pertama yang dilahirkan adalah anak perempuan, dan yang kedua ternyata adalah bayi laki-laki. Mereka semuanya menyambut bahagia setelah sekian lama menanti kedatangan anak laki-laki. Akhirnya anak itu terlahir ke dunia. Maggie tahu kalau anak itu adalah cikal bakal yang akan menjadi antikristus. Maggie langsung menyerang Lauren dan mengancam kepada mereka untuk jangan mendekat. Maggie akan membawa kedua anaknya pergi dari sana, namun Suster Silva mencoba merebut kembali anak itu dari arah belakang. Tiba-tiba Luz datang dan langsung menikam Maggie. Suster Silva memerintahkan untuk membakar. Semuanya berikut dengan Maggie bersama salah satu anak kembar itu. Di sisi lain, untung saja Carlita datang dan langsung menolong Maggie. Di sana di dalam kobaran api itu, Maggie sempat melihat ada sesosok lain yang terbakar. Di sana seperti biasa mereka merencanakan sesuatu, yaitu dengan menukarkan anak bayinya. Pastor Spileto memberikan sebuah foto kepada Luz, foto seorang laki-laki kewarganegaraan Amerika yang tinggal di Roma. Dia juga nantinya yang akan menjadi ayah dari si bayi, dan kebetulan istrinya sudah melahirkan di waktu yang sama. Di sebuah rumah yang ternyata kini Maggie dan Carlita serta si anak bayi itu tinggal di sebuah daerah terpencil. Mereka sengaja mengasingkan diri agar tidak diketahui oleh pihak gereja. Lalu datang seorang tak dikenal yang tak lain dia adalah Pastor Brennan. Maggie sudah tidak mau berurusan dengan mereka semuanya. Dia meminta Brennan untuk segera pergi. Brennan datang hanya ingin memberitahukan pihak gereja sudah mengetahui kalau Maggie dan anak-anak itu masih hidup. Kemanapun Maggie pergi, mereka pasti akan selalu mencarinya, terutama mereka akan mencari anaknya Maggie. Tak lupa Brennan juga memberitahukan nama anak laki-laki Maggie yang kini diberi nama oleh gereja dengan nama Demian. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Seperti yang sudah bisa kita tebak, guys, film ini sepertinya akan ada kelanjutannya karena cerita ini belum selesai sampai di sini. Dan bisa jadi anak perempuan Maggie akan menjadi lawan tangguh Demian di masa mendatang. Seperti yang Pastor Brennan katakan, kalau anak perempuan Maggie akan menjadi seseorang yang berpengaruh. Semoga saja film sequel keduanya bisa cepat rilis. Oke guys, jadi itulah alur cerita film First Omen.
Demikian alur cerita horor movie ID kali ini. Mimin harap kalian tetap setia dan selalu menonton setiap video yang Mimin update selalu. Jangan lupa untuk like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar Mimin tetap semangat update buat kalian semua. Selalu lihat ke belakang karena kamu tidak pernah tahu apa yang ada di belakangmu.